Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini aku dan teman-temanku akan membahas mengenai modul dari produksi media konvensional sederhana dengan tema konservasi air. Kita mengambil judul Blue Planet Guardian, menjaga setiap tetes untuk masa depan kita. Kita juga punya slogan loh, yaitu bersatu untuk konservasi air, satu tetes pada satu waktu. Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan. Namun, seringkali nih kita lupa bahwa ia adalah sumber daya yang sangat berharga namun terbatas. Di tengah globalisasi seperti ini, kita diharuskan untuk berkontribusi dalam upaya konservasi air, mulai dari tindakan sederhana di dalam rumah hingga berpartisipasi dalam inisiatif komunitas yang lebih besar. Modul 1 pengenalan konservasi air. Nah, aku akan mengingatkan kembali nih, apa sih pentingnya dari konservasi dan mengapa kita harus melakukan konservasi? Jadi, secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang berarti perlindungan atau pelestarian. Nah, secara keseluruhan, arti dari konservasi sendiri adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi masih memperhatikan manfaat yang masih bisa didapatkan pada saat itu dengan cara mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen lingkungan sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan di masa mendatang. Lalu, bagaimana dengan konservasi air? Nah, konservasi air adalah praktik melindungi, melestarikan, dan menggunakan air secara efisien untuk memastikan bahwa sumber daya air bersih dan segar itu tersedia sampai generasi di masa depan. Nah, praktik ini melibatkan berbagai strategi dan aktivitas untuk mengurangi pemborosan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan melindungi lingkungan hidup. Konservasi air dapat dilakukan melalui perubahan perilaku sehari-hari, penggunaan teknologi hemat air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan kebijakan yang mendukung penggunaan air secara bijak. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa konservasi air itu penting. Nah, jadi menurut data BNPB, kekeringan adalah bencana terbanyak keempat yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1815 hingga 2018 dengan 1.875 kasus. Nah, walaupun pada kenyataannya kita dikelilingi oleh air sebagaimana data yang ditunjukkan bahwa air itu menutupi 70% dari permukaan bumi, namun hanya sekitar 2,5% dari ketersediaannya air tersebut berpotensi dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup dan sekitarnya. Akibatnya hanya sekitar 1% dari keseluruhan ketersediaan air yang sebenarnya dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, dengan bertambahnya populasi dan perubahan pola iklim, kelangkaan air ini telah menjadi perhatian global. Akibatnya, pemerintah dan organisasi serta individu berfokus pada penerapan inisiatif konservasi air untuk meminimalkan pemborosan dan pendorongan pengelolaan air secara berkelanjutan. Konservasi air ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa sumber daya air dikelola dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya kita membahas situasi ketersediaan air di dunia. Nah, ketersediaan air di dunia ini menghadapi tantangan yang semakin meningkat akibat dari perubahan beberapa faktor, misalnya pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, polusi, dan manajemen sumber daya air yang tidak efisien. Nah, menurut Kepala BMKG menyebutkan krisis air ini semakin menjadi ancaman yang serius dan harus jadi perhatian dari seluruh negara karena menurutnya perubahan iklim ini menyebabkan terganggunya siklus hidrologi sehingga memicu terjadinya krisis air. Kita membahas ketersediaan air. Nah, air di permukaan bumi itu selalu kotor oleh sampah dan limbah industri maupun rumah tangga. Jadi, menurut laporan dari WMO menyebutkan pada tahun 2021 ada beberapa wilayah dengan tren penyimpanan air terestrial negatif seperti di Cekukan Rio São Francisco di Brazil, Patagonia, hulu sungai Gangga dan Indus, serta Amerika Serikat bagian barat. Selanjutnya, kekurangan air bersih. Jadi sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia ini tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman menurut laporan WHO atau UNICEF.
Yang ketiga ada sanitasi. Jadi lebih dari 4,5 miliar orang atau lebih dari setengah populasi dunia ini tidak memiliki akses ke sanitasi yang aman. Hal ini meningkatkan risiko penyakit terkait air seperti diare, kolera, disentri, dan hepatitis A. Selanjutnya ada konflik terkait air. Jadi persaingan atas sumber daya air terbatas ini telah menyebabkan konflik di beberapa area. Nah, manajemen sumber daya air ini harus berkelanjutan dan bekerja sama antar negara. Lalu ada krisis air di kota-kota. Nah, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat telah meningkatkan tekanan pada sistem pengelolaan air di banyak kota besar sehingga menyebabkan krisis air dan sanitasi. Yang terakhir ada penggunaan air, yaitu sekitar 70% dari air tawar di dunia ini digunakan untuk pertanian dan 22%-nya untuk industri serta 8%-nya untuk kebutuhan domestik. Nah, efisiensi penggunaan air ini dalam pertanian tetap menjadi tantangan yang besar di banyak negara. Halo teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang konservasi air dan mengapa konservasi air diperlukan, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak-dampaknya ya teman-teman. Penggunaan air yang berlebihan atau eksploitasi air secara tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan tentunya masyarakat. Mengatasi penggunaan air yang berlebihan memerlukan tindakan yang terorganisasi termasuk kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berlebihan ataupun berkelanjutan, teknologi irigasi yang efisien, pengawasan industri dan domestik atas penggunaan air, serta peningkatan kesadaran politik tentang pentingnya konservasi air. Kenapa kita harus menjaga air? Selain karena jumlah air itu terbatas, kita juga harus menghemat air untuk menjaga lingkungan yang kita tinggali. Seperti yang bisa kalian lihat pada layar, rata-rata pemakaian air rumah tangga di perkotaan Indonesia adalah 169,11 liter per orang per hari untuk kelas menengah dan sekitar 247,36 liter orang per hari untuk kelas menengah ke bawah. Konsumsi air per kapita untuk kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan kebersihan pribadi biasa dianggap minimal. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut WHO merekomendasikan konsumsi minimal sekitar 20-50 liter air per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan hidrasi dan kebersihan dasar. Seperti kalian bisa mandi, kita harus bisa mengkonsumsi 50-100 liter air per sesi tergantung pada durasi dan jenis showernya. Terus setiap kali kita menggunakan toilet konvensional bisa menggunakan 6-12 liter per air. Sementara toilet hemat air menggunakan sekitar 4,8 liter air atau kurang per bilasan. Mencuci piring dengan tangan bisa memakan air sekitar 20 liter per sesi, sementara mesin cuci piring modern bisa lebih efisien, terutama jika diisi penuh sebelum digunakan. Mencuci baju kita harus diwajibkan dapat menggunakan 50-100 liter air per siklus, tergantung pasti pada model dan pengaturan mesin. Oleh sebab itu, teman-teman, mengelola konsumsi air rumah tangga tidak hanya penting untuk mengurangi biaya dan menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masa depan, tetapi juga untuk meminimalkan dampak lingkungan dan membantu memerangi perubahan iklim. Oke, selanjutnya ada pengaruh kekeringan terhadap ekosistem perairan air tawar. Kekeringan memiliki dampak signifikan dan seringkali merusak pada ekosistem perairan air tawar. Efek ini tidak hanya mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang tersedia, tetapi juga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Berikut ini ada penyebabnya, yaitu perubahan iklim, perubahan pola secara cuaca global, termasuk kekeringan yang lebih sering dan lebih intens, serta perubahan pola hujan, mengurangi ketersediaan air tawar di banyak wilayah dunia. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan ketekanan terhadap sumber daya air tawar yang tersedia untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Penggunaan air yang tidak efisien, yang praktik irigasi tidak efisien di sektor pertanian, kebocoran dan dalam sistem distribusi air kota, dan penggunaan air yang berlebihan di sektor industri dan rumah tangga menyebabkan pemborosan sumber daya air yang berharga. Dan apa sih pengaruhnya terhadap ekosistem?
Yang pertama ada peningkatan kerentanan terhadap perubahan iklim. Ekosistem yang mengalami stres akibat penurunan air tawar lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan yang lebih ekstrim dan perubahan pola curah hujan. Ini dapat menciptakan siklus umpan balik negatif yang lebih lanjut mengurangi ketersediaan air tawar dan kesehatan ekosistem. Yang kedua ada perubahan proses ekosistem. Proses ekosistem seperti siklus nutrisi, sedimentasi, dan dekomposisi sangat beruntung pada ketersediaan air. Penurunan air tawar dapat menghambat proses-proses ini, mengakibatkan akumulasi nutrisi yang berlebihan atau yang disebut eutrofikasi atau kekurangan oksigen, hipoksia yang dapat merusak kesehatan ekosistem. Kesimpulannya yaitu kekeringan mempengaruhi ekosistem perairan air tawar dengan berbagai cara yang saling terkait, menimbulkan tantangan yang serius bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya air. Adaptasi dan mitigasi terhadap efek kekeringan menjadi penting untuk memastikan kelangsungan ekosistem air, tawar, dan layanan ekosistem yang mereka sediakan. Lalu di sini ada modul ketiga tentang teknik dan strategi konservasi air. Di slide ini ada strategi dan tantangan pengelolaan kebutuhan air. Strategi pengelolaan kebutuhan air itu diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama ada sosiopolitik. Strategi ini terfokus pada upaya merubah perilaku penggunaan air yang dilaksanakan melalui program penyadaran atau kampanye media. Lalu yang kedua ada ekonomi. Secara teoritis, peningkatan harga air akan menghasilkan pengurangan konsumsi air. Hal ini tidak berlaku jika harga meningkat karena adanya disinsentif penggunaan air yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada operasional. Strategi ini mencakup solusi rekayasa dan teknologi yang bertujuan mengurangi konsumsi air tanpa mengurangi kualitas layanan. Tapi ada pun tantangan dalam pengolahan kebutuhan air. Yang pertama ada kesadaran dan perilaku. Tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air dan mengubah perilaku penggunaan air sehari-hari. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan permintaan air untuk konsumsi rumah tangga, industri, dan pertanian seringkali tanpa peningkatan yang proporsional dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan dan infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur air yang usang atau tidak efisien termasuk sistem irigasi yang bocor dan jaringan distribusi air kota mengakibatkan pemborosan air yang signifikan. Lalu yang keempat ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten atau kurang mendukung dapat menghambat upaya konservasi baik karena kurangnya insentif untuk menghemat air atau karena tidak adanya sanksi untuk pemborosan. Nah, selain di slide sebelumnya ada tantangan saat pengelolaan kebutuhan air, di slide ini ada langkah untuk penghematan air. Kalau yang di dalam rumah, kita bisa menghemat air dengan mematikan keran saat tidak digunakan. Lalu yang kedua bisa memeriksa kebocoran pada pipa keran air. Dan yang ketiga ini bisa manfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman. Lalu sedangkan yang di luar rumah ini kita bisa memanfaatkan air, jadi kita menggunakan air dalam ember untuk mencuci kendaraan kita, baik itu motor maupun mobil. Lalu kita juga bisa menyiram tanaman saat pagi hari, karena saat pagi hari itu tanaman lebih membutuhkan air sedikit dibanding yang sore hari. Dan kita tuh menyiram tanamannya dengan semprotan kecil untuk menghemat air itu juga bisa ya teman-teman. Lalu menggunakan tangki penyimpanan dengan pompa dan sistem filtrasi untuk menyediakan air hujan ke sistem irigasi. Lalu ada teknologi hemat air nih. Di sini yang pertama itu kita bisa pasang kepala shower, jadi kita menggunakan mandi menggunakan shower. Lalu yang kedua itu menggunakan mesin cuci efisien. Yang ketiga baru pertimbangkan untuk memasang sistem grey water untuk mendaur ulang air dari bak cuci, shower, dan mesin cuci untuk digunakan kembali di toilet atau untuk penyiraman. Nah, kita ada di modul 4, membangun rencana aksi konservasi air. Setelah tadi kita sudah tahu pentingnya konservasi air, terus kita tahu strategi tantangannya, dampaknya juga kita tahu. Sekarang ini kita akan membahas rencana apa sih untuk kita melakukan aksi dalam konservasi air. Nah, di modul 4 ini
Rencana aksi konservasi air. Mengapa kita harus bertindak? Satu keran yang menetes dengan kecepatan satu tetes per detik dapat membuang 1.550 air per tahun. Kedua, toilet yang bocor bisa menghabiskan hingga 45.000 liter air dalam seminggu. Yang ketiga, kebocoran dapat menyebabkan masalah sekunder seperti kelembapan. Nah, tindakannya itu apa sih? Tindakannya dapatkan tukang ledeng untuk memperbaiki kebocoran atau dapatkan buku dan beberapa peralatan dan lakukan pendekatan DIY. Lalu lagi, mengapa sih kita harus bertindak dari aksi konservasi air? Kenapa? Karena membiarkan keran mengalir saat Anda menyikat gigi selama 3 menit di pagi hari dan 3 menit di malam hari dapat membuang antara 50 dan 130 liter air per hari, yaitu 350 sampai 910 liter per minggu atau 47.500 liter per tahun. Mencukur bisa menggunakan 50 liter lagi setiap kalinya. Jadi setiap kali cukur tuh bisa mengeluarkan atau membuang air 50 liter lagi setiap lagi kita cukur gitu. Nah, tindakannya itu apa? Tindakannya yang pertama, saat mencuci, alirkan air dengan kecepatan rendah untuk membasahi kulit dan sabun. Saat mencuci, matikan air dan hidupkan kembali untuk membilas atau isi baskom. Jadi kita tuh bisa saat mencuci tuh kita bisa matiin dulu airnya, dan sedangkan kalau misalnya mau bilas, kita bisa nyalakan lagi. Atau misalnya mau lebih hemat lagi, kita bisa menggunakan air yang dalam baskom. Lalu yang kedua, nyalakan keran dengan kecepatan rendah untuk membasahi sikat gigi dan tutup keran sambil menyikat gigi. Isi gelas dengan air dan bilas mulut Anda. Jadi, kalau misalnya kita lagi sikat gigi daripada air terbuang secara cuma-cuma, jadi kita tutup dulu kerannya. Jadi kalau misalnya mau bilas, kita bisa pakai keran lagi, kita buka kerannya atau kita bisa isi dari gelas air itu. Setelah penjelasan dari modul 1, 2, 3, dan 4, lalu di sini ada kesimpulannya nih, bahwa konservasi air memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan inovasi teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui kerjasama global, regional, dan lokal, kita dapat memastikan pengelolaan dan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan, mendukung kehidupan, pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Teman-teman, di sini tuh ada scan QR. Jika kalian ingin info lebih lanjut, lebih banyak tentang konservasi air, kalian tinggal scan QR yang di bawah sini ya, teman-teman. Nah, kita sudah ada di penghujung presentasi nih. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga ilmu yang disampaikan membantu kita semua untuk masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.